Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amelia Pujianto dari Prodi D3 Analis Kesehatan dengan NIM 2211E1011. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuang data dengan metode grab. Nah, grab ini ada namanya grab 1, grab 2, dan grab 3. Apa sih perbedaannya? Nah, disimak ya video berikut. Nah, pertama-tama yang kita harus lakukan untuk membuang data metode grab itu sama halnya dengan membuang data dengan metode Dixon. Dengan langkah pertama itu harus datanya diurutkan terlebih dahulu. Terus yang kedua, perhatikan jumlah datanya. Nah, di sini ada 7 data ya. Nah, kenapa sih harus perhatikan jumlah datanya? Karena untuk menentukan dekritisnya. Jadi dekritis ini seperti metode Dixon harus melihat jumlah datanya terlebih dahulu. Nah, kita bisa lihat dari sini ya. Nah, seperti ini. Ini kita bisa lihat ya. Tadi kan data aku ada 7 ya. Kita bisa lihat dekritis untuk 95% itu 1,938, lalu G2 itu 3,22, lalu G3 itu 0,8980 seperti itu. Kita lanjut. Lalu setelah memperhatikan jumlah data, kita harus tentukan rumus. Jadi setiap graf 1, graf 2, dan graf 3 ini memiliki rumus yang berbeda-beda. Lalu habis itu kita baru mulai memasukkan data ke rumusnya untuk mengetahui jumlah data yang harus dibuang. Adakah data yang harus dibuang atau tidak? Seperti itu. Nah, kita lanjut ya. Nah, jadi kalau graf 1 ini itu apa sih fungsinya? Nah, tujuannya itu graf 1 itu untuk menganalisis data terendah dan data tertinggi, dan untuk juga melihat secara kasat mata adakah data tertinggi dan data terendah yang ekstrim gitu. Nah, perbedaan dari Dixon, kita tuh harus dari G1 itu kita harus tahu apa rata-ratanya atau standar defisiasinya. Gitu. Kita mulai ya. Kita harus masukkan rata-ratanya dulu. Seperti biasa, kalau rata-rata kita perlu klik average. Nah, kita klik dari 1 sampai data ke-7, klik enter. Lalu standar defisiasinya kita klik. Standar defisiasi yang sampel, lalu klik data 1 sampai terakhir, klik enter. Nah, baru kita masukkan ke rumusnya. Sama dengan kita jangan lupa untuk masukkan tanda kurungnya, tanda buka kurung dan tutup kurungnya. Lalu tanda buka kurung, rata-rata dikurang data pertama, kita klik seperti ini biar langsung cepat ya. Lalu tutup kurung dikali dengan standar defisiasi. Lalu klik enter. Nah, ini ya data G kritisnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa G1 lebih kecil dibanding G kritis. Ini, maka data terendah tidak perlu dibuang. Nah, kita bisa lanjut ya untuk D maksimalnya. Sama, kita masukkan tutup kurungnya, lalu rata-rata dikurang dengan xn, tutup kurung, dikali standar defisiasinya. Klik enter. Nah, kita bisa lihat di sini ya, untuk dekritisnya itu min 1,0658. Nah, untuk detik kritis ini kita bisa lihat bahwa karena kan ini min ya, min 0,0
0,658, kita bisa simpulkan bahwa kalau misalkan ada minnya itu kita nggak usah dianggap karena itu ada tanda buka kurung absolutnya. Jadi kita hanya perlu melihatnya 0,06584 bukan min 0,06584 seperti itu. Jadi kita bisa simpulkan bahwa G1 maksimum lebih kecil dibanding G min, G kritis. Sehingga data tertinggi tidak perlu dibuang. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa lanjut ya untuk graf 2-nya. Jadi, graf 2 ini, nah, kita hanya perlu standar defisiasinya aja kalau lihat di kamu. Nah, kita kan lihat ya, ini tuh kalau G2 ini gabungan antara G tinggi dan G rendah. Nah, kenapa sih? Karena tujuan dari G2 ini adalah untuk menganalisis secara langsung kalau data tertinggi dan data terendahnya gitu. Jadi satu rumus itu untuk data tertinggi dan data rendahnya. Nah, ini tuh dipakai untuk kalau kita lihat datanya itu dekretisnya ini langsung kita mau langsung menentukan mau mana yang mau dibuang gitu. Jadi kita nggak perlu satu-satu, langsung aja langsung memakai G2 karena langsung datanya itu langsung jadi satu gitu. Nggak usah kita perlu repot harus data tinggi dan data rendah gitu. Seperti itu. Langsung kita lanjut ya. Nah, kita bisa masukkan sama dengan, lalu jangan lupa untuk buka kurung dan tanda kurungnya. Oh iya, ini standar defisiasinya jangan lupa untuk diisi ya. Lalu standar defisiasinya. Standar defisiasi sampel. Klik semua, enter. Nah, baru kita masukkan sama dengan buka kurungnya jangan lupa, lalu XN dikurang X1 tutup kurung per standar defisiasi, dibagi standar defisiasi. Kita klik. Nah, kita bisa lihat hasilnya ya, kita dibandingkan dengan D kritis. Lalu kita bisa simpulkan bahwa G2 lebih rendah dibanding dengan G kritis. Sehingga maka data terendah dan data tertinggi tidak perlu buang. Nah, seperti ini ya kalau membuat data metode graf 2. Kita lanjut untuk ke graf 3-nya. Nah, kalau graf 3 ini sedikit lebih rumit ya, karena kita harus memakai variance. Variance-nya, karena dari rumus ini kan terlihat sama ya rumusnya. Tetapi untuk variance data pertama itu, data terendah ini kita harus menghilangkan data rendah pertama dan data terendah kedua. Lalu, kalau untuk maksimalnya kita harus menggunakan varian dari data tanpa adanya data terendah, data tertinggi pertama, dan data tertinggi kedua. Seperti itu. Kita masukkan terlebih dahulu ya variansnya. Nah, lalu variansnya pertama-tama kita klik varians sampel. Kita masukkan tanpa adanya X1 dan X2. Jadi dari 3 sampai 7, kita klik enter. Lalu sama halnya untuk data tertinggi, varian sampel, kita masukkan tanpa ada XN dan XN-1. Enter. Nah, sedangkan S2 ini kita perlu juga varian seluruh datanya. Kita klik varian seluruh data, klik varian sampel.
lalu kita copy untuk semuanya, kita masukkan data semuanya, kalau klik enter. Nah, apa ini N? Kalau N itu jumlah seluruh datanya ya, ada berapa? 7. Tuh. Nah, langsung kita bisa masukkan ke rumusnya. Nah, X1, perhatikan untuk tanda buka kurung tanda kurungnya. N dikurang 3. N itu 7 kan tadi, 7 dikurang 3, 4. Tuh, tutup kurung. Dikali dengan XN 2 untuk data terendah. Kita tutup. Dibagi dengan buka kurung N dikurang 7, N dikurang 1, 7 dikurang 1 dikali S2 tutup kurung, klik enter. Nah, lalu kita lanjutkan, berarti kita bisa simpulkan nih ya, kalau data G3, sorry ini salah ya, harus G. Coba dulu. Nah, kita bisa simpulkan ya, kalau G3 minim, D3 terendah sama D kritis itu ternyata lebih besar dari D kritis. Jadi kesimpulannya adalah G3 lebih kecil dibanding G kritis. Maka data terendah tidak perlu dibuang. Nah, kita lanjut ke G3 maksimal ya. G3 maksimal ini kita bisa masukkan rumusnya dengan 1 dikurang tutup kurung, perhatikan tutup kurungnya, lalu kurang 4 dikali SN tertinggi. Jangan sampai salah ya. Tutup kurung dibagi buka kurung 6 dikali dengan standar varians. Tutup kurung, klik enter. Nah, bisa kita lihat sini ya, untuk kita bandingkan dengan G maksimal dan G kritisnya. Lalu kita bisa simpulkan bahwa G3 maksimal lebih kecil dibanding G kritis. Maka data tertinggi tidak perlu dibuang. Nah, selesai. Nah, inilah cara membuang data dengan metode graph. Nah, ada graph 1 dan graph 2 dan graph 3. Kita sudah bisa membedakan mana graph 1, graph 2, graph 3 ya. Nah, sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.